Selamat datang di Bego Teknologi di setiap hari Selasa bersama kita channel nyantai yaitu DPT kalian, Dewan Perwakilan Teknologi. Yang sudah kita langsung kasih tahu gitu kan. Yang kan cek aja di Instagram Snapdragon tuh kita ngomongin soal 695 di sini. Iya. Walaupun ada yang di-cut. Ya nggak apa-apa. Apa-apa, Kan bersikat waktu. Iya, bersikat waktu gitu. Jadi ternyata untuk pertama mau gue bahas soal Geekbench nih. Apa tuh? Geekbench? Nyata Geekbench ini sudah mulai seperti Antutu, gue lihat. Terus benchmark pakai apa lagi tuh? Iya, nggak ada benchmark lagi nih, Iya. gitu. Maksudnya kenapa harus setiap version naik gitu? Iya. Jadi nih Geekbench baru aja update major. Yang sekarang itu Geekbench versi 6 ya. Iya. Sebelumnya Geekbench versi 5 yang udah rilis tahun 2019 ya. Iya, jadi agak lama itu ya. Jadi memang kalau kalian lihat perbandingannya itu memang untuk di seri handphone yang sama kemungkinan bisa meningkat skor untuk Geekbench-nya. Oh iya. Iya. Jadi tapi bukannya artinya dibikin-bikin kan? Emang ada update apa aja sih? Kayak gitu. Ya sebenarnya kalau di update baru ini dia itu mengutamakan dari fitur machine learning-nya. Jadi untuk SoC zaman sekarang kan memang nggak cuma sekedar raw performance saja, Iya. tapi ada performance dari AI-nya atau nggak machine learning-nya untuk meningkatkan performa si SoC-nya, cuy. Oh Iya. gitu. Oh jadi dia ngitung keseluruhannya ya. Tapi yang gue baca juga ini bener-bener real to life gitu ya. Kayak Nah, iya. bener-bener akurat ya harusnya. Ya, sih, ini dibuat seakurat mungkin untuk di performance sintetis lah ya, Iya. gitu ya. Cuman memang kalau kita lihat juga dari perbandingan yang ada, ini cukup jelas sebenarnya ya. Jelas banget sih. Jelas ya. Kayak misalkan kita cek dari Mi 10 Pro, handphone yang udah cukup lama ya. Sekarang kan Mi 12 ya. Ini Mi 10 Pro ini pun udah dites pakai Geekbench 5 ke Geekbench 6 tuh hasilnya ya hampir sama gitu ya. Oh, hampir sama, cuman naik di single core gue lihat. Ya, naik single core, tapi memang jelas dari segi machine learning ini belum ada untuk Iya, chipset yang belum kemarin. belum Iya. ada di Mi 10 Pro, tapi naik gitu Ya, kan. tapi naik sedikit. Tapi kalau misalkan kita cek ke handphone yang baru, kayak iPhone 14 Pro ini udah meningkat cukup pesat ya untuk hasil dari Geekbench 6 dari 5-nya. Iya gitu, jadi kayaknya gue agak mulai bingung main pergerakan iPhone lama-lama gitu. Itu dia. Iya, tapi gak tahu juga gitu. Gue sih gak ngarep ya iPhone itu kayak mencoba untuk jual-jualan angka. Nah itu dia. Iya. Yang sebenarnya gue takutnya di Geekbench ini menjadi salah satu nilai jual untuk tiap handphone peluncuran nantinya. Oh iya. Kayak kemarin kan udah mulai Antutu kan, Oh, udah iya, beberapa Antutu. handphone yang pakai skor Antutunya segini. Yang mana sebenarnya Antutu pun untuk kita sebenarnya kayak udah kurang akurat lah untuk mengetes. Iya, ada banyak obrolan ya untuk tech reviewer tuh soal kevalitan Antutu ya. Cuman Iya. karena kalian butuh angka, ya Kita silakan. kasih gitu. Iya, cuman di Geekbench ini ya kemungkinan seperti itu. Melihat dari angka iPhone 14 Pro itu meningkat, berarti flagship lain pun berkemungkinan meningkat juga. Wah, gitu ya. Jadi mungkin kalian akan menemukan banyak berita bias di sana ntar. Iya. Wah, ini lebih gede dari 14 Pro padahal dites pakai Geekbench 5. Iya, jadi penting banget buat kalian yang mungkin setelah nonton video ini, nonton review lain yang udah menggunakan Geekbench 6, jangan kaget kalau Geekbench-nya itu tiba-tiba tinggi. Iya. Iya, karena Geekbench 6 basically itu ada peningkatan dari sistem performance-nya lagi, jadi skornya itu lebih tinggi gitu. Iya, karena lebih banyak yang dites ya skornya lebih tinggi gitu aja Iya, logikanya jadi gampang. hati-hati, jangan Iya. kecelek. Ya. Jangan kecele. Jadi lu pastikan gitu kalau lu mau beli HP ini pakai kalau lu bandingin tuh lu lihat tuh Geekbench 6 apa 5 gitu. Nah bener, tapi kalau mau lebih pasti-pasti aja, ini udah jelas banget ya. Tadi, ini hari ini ya pas kita syuting itu Oppo baru aja teasing lagi tentang Oppo Reno 8T yang 5G. Yang 5G yang ternyata gua kira biasa aja gitu. Iya, sama. Gue sumpah lu boleh cek ya Reno 8T 5G itu tuh kayak videonya tuh kayak ya ini paling kayak yang gak lebih bagus dari 4G gitu Ya kan. udah, Snapdragon badut yang mahal gitu. Iya, bahkan gua sampai sama Aldi bilang ini kayaknya Reno ini kali ini yang dijual 4G-nya gitu kan. Bener. Ternyata saat kita pegang, bro, wah, Iya. jauh sekali, desainnya curve gitu kan, udah gitu responsif juga. Nih ya, salah satu 695 yang terbaik yang pernah kita pegang. Bener. Ini sayang banget harus kita akuin ya. Walaupun kita sebel sama Snapdragon 695 yang Iya. tetap ada ya. Tetap ada ternyata. Di Oppo ini. Cuman si Oppo Reno 8T ini bener-bener bisa nge-package dengan bentukan premium. Wah, bentukan premium gitu. Dimana ya dia nggak cuma jualan mikroskop doang di sini Betul. kan. Kameranya itu sampai 100 megapiksel yang udah kita cobain sendiri. Emang beneran Ya, mantep sih. menarik sih pas kita tes di sana tadi. Iya, mantep banget sih gitu ya. Jadi Ya, ini ya udah menarik banget lah Reno. Cuman memang minusnya tetap ada. Ya. Yaitu pertama dari harganya. harganya Ya mungkin buat kalian nonton ini udah pasti
wah udah siap-siap komen. Iya, siap komen. Ini apa nih Bang? Kita pun komen ya, kita sama pun orang komen. Oppo ya komen. Ini Iya, harga komen. mahal banget bro. Gitu. Iya, ini harga mahal banget bro. Tapi ya balik lagi ternyata Oppo punya pasar sendiri. Bener. Gitu. Nah, jadi sedikit info aja. Jadi ternyata tuh yang kita tahu ya, ini yang kita tahu ya. Oppo itu tuh masalah genjutsu itu udah lewat sebenarnya ya kan. Karena ternyata rata-rata ya dari data mereka ini yang ngomong PR-nya loh langsung loh valid harusnya. Jadi katanya kayak misalnya bapak lu beli Oppo gitu, biasanya ntar keluarga ikut beli Oppo. Ya benar. Gitu, jadi kayak mereka tuh beli 4. Jadi kalau bapaknya ntar update yang ke baru, yang kayak misalnya Reno 8 ke 9 ntar kalau ada, nah ntar biasanya tuh bisa sekeluarga yang update. Nah iya, jadinya tuh udah pakai Oppo ya pasti kayak udah percaya sama Oppo gitu. Jadi Iya. keterusan pakai Oppo. Katanya seperti itu. Katanya gitu, dan dia juga katanya mengklaim tuh SC-nya sepi. Nah, iya. Nah, itu salah satu selling point sebenarnya. SC Iya. sepi tandanya HP-nya ya bagus. Nggak ada masalah, katanya seperti Katanya itu. seperti itu. Walaupun kita di sini kita pakai Find X5 nggak ada masalah sih ya. Ya nggak ada sama sekali sih. Sama memang. sekali Nggak sih. ada. Ya, pokoknya kita jangan sampai menjual nih handphone ya. Iya. Jangan sampai kelihatan. Cuman emang susah banget buat cari celahnya, kecuali dari harganya Iya, aja. yang dari mahal, harga, gitu ya. dari harga sama satu lagi sih ya. Jack. Oh iya bener, ini 695 yang nggak punya jack. Iya, menurut gua agak sayang. Tapi gua lupa deh, speakernya stereo apa? Stereo. Oh. Stereo. Ya, cuman ya itu sih. Cuman kan kalau di kelasan 695 kan pada punya. Iya, gitu pada ya. punya gitu ya. Dan, Cuman ini nggak dan, ada. dan Jack itu tuh masih banyak fansnya. Bener. Oh iya, masih kayak lu pengen gaming pakai headset yang gini biar nggak delay gitu ya. Tapi Iya. ya agak sayang aja sih sebenarnya. Kadang kalau enggak yang ini pelaut, Jack Sparrow. Oh, berarti dia nggak full ya? Apa tuh? Separuh. Ya lanjut nih, untuk Iya. yang selanjutnya di hari yang sama pun Infinix juga merilis handphonenya. Ini, tar dulu nih, sebelum kita lanjut nih, kita sedikit curhat aja lah ya. Kenapa tuh? Lu bayang gak sih nih, hari ini nih kita syuting nih. Pagi itu udah berangkat ke tempat namanya Gandaria City. Iya. Ke acara Oppo, itu tuh jauh banget tau gak lu sih. Itu pagi lu bayangin gak sih? Pagi gitu. Terus kita balik, masih ada kerjaan. Ini syuting jam 10 malam. Ini putus syuting jam Untuk 10 besok malam. siang. Besok ada acara lagi gitu. Ya, tapi ya jadi mohon maaf ya kalau mungkin kita kelihatan agak-agak capek nih. Iya, gitu. cuman tetap nih hype-nya perlu dikasih ke kalian Iya, semua. tetap hype-nya masih harus dijaga. Ya udah kita lanjutin soal Infinix ya. Iya, Infinix 05G 2023 yang gak jelas itu ya. Ada 2023-nya karena udah jelas launching di 2023. Kenapa pakai 2023? Gitu ya. Iya, maksud gue penamaan tahun ini tuh gue masih gak ngerti loh, bener loh. Ini sih akan menarik kalau namanya Zero 5G 2024. Jadi seenggaknya dia pede gitu. Pede. Ya. Pede, minimal dapat update 2024. Tapi kan ini kan bagus gitu ya. Ini baru aja launching yang walaupun sebenarnya udah ada yang jual gitu ya. Udah ada yang Tapi jual. uniknya lagi. Nih teman-teman ya, tolong dibaca seksama tagline-nya. Iya, tagline-nya baca ya, tolong ya. Baca, udah baca aja, kasih lihat aja. Gue nggak mau ngomong. Kasih lihat aja ya. Nah, ini adalah tagline yang sebenarnya kita juga nanya sebenarnya. Iya, cara bacanya gimana? Ini kayak perlu harusnya pakai tangan belang lah minimal Betul. lah ya. Iya, Untuk iya. copywriting ya. Iya, Ya iya. gitu kadang-kadang bingung, tapi ya dari itu seenggaknya ini bener-bener menarik banget terutama buat lu orang-orang yang kayaknya ngincar performa aja. Bener. Dimensity 920 dijual di 3,5 juta. Gila. Bener, yang mana ini menghajar flagshipnya sendiri, yaitu Zero Ultra. Iya, Zero yang Ultra. sama-sama pakai 920. Iya, itu gue agak bingung sih. Kenapa ya begitu ya? Ya sebenarnya wajar Ge. Oh. Karena dari spesifikasi banyak yang di trade off untuk si Zero 2023 ini. Oh. Ya, jadi memang udah jelas banget ini ngancurin si Ultra Zero, Zero Ultra dan juga Realme 10 Pro Plus yang sama-sama pakai 920 cuy. Iya, gue lagi nggak Ya. Cuman kalau kita lihat dari spesifikasi memang ini cukup minim ya. Pertama dari layarnya ini masih IPS. Ya udahlah. Dari kamera pun nggak 200 megapiksel kayak Iya. Zero Ultra. Iya, 50 Ini 50 doang. Pengecasannya pun nggak 180. Di 33 watt. Iya, yang dimana kata Sadapin 180 juga katanya paling tinggi 120. Kan nggak tahu itu Sadapin. Iya, Sadapin. Mungkin dia yang salah kan? Iya, Mungkin kita belum nyoba. Kita belum nyoba. Iya. Cuman katanya kan dia kan valid juga lah Iya. gitu. Cuman nggak tahu lah gitu ya. Jadi mungkin dia kayak kayaknya sih nggak usah jual 180. Udah 33 watt aja, Bang. Gitu. Harga lebih murah. Lebih murah, lebih aman ya kan? Iya, jadi ini memang menarik. Sebenarnya
menarik banget ya. Kita nggak usah lihat dari Zero Ultranya, tapi dari harga 3,5 juta ini sebenarnya bisa nyaingin si 695 juga. Iya. Di 3,5 jutaan ini pun juga udah oke ya. Dia dapat RAM di 8 plus 5 GB di 256 juga. Jadi ini mungkin kalau kalian pengen cari performance handphone yang nggak mau Snapdragon, bosen sama 695 dulu ya. Mungkin ini sih menurut gua solusinya. Ini ada jawaban. Dan 920 itu kita udah nyoba di Realme 9 Pro Plus ya. Itu imbas sih menurut gue sih. Itu sih gue kaget ya bener-bener. Ini beneran mid-range. Jadi ya. Iya gitu. Harusnya Infinix ini nih kalau dia beneran ngetuning HP-nya sama 920 ya bener, ini big deal banget sih. Bener sih, ini perlu banget kalian perhatiin reviewnya ya. Iya, reviewnya gue pengen, ya minimal orang Infinix ya kalau nonton ini ya kirim ke kita. Iya, nggak usah lihat yang sebelumnya kita review kita roasting ya. Iya. Maksudnya kita roasting kita minta. Iya, nggak apa-apa kan tandanya kita balance. Benar. Sebagai Dewan Perwakilan Teknologi, ya kan anti bias. Iya, anti bias. Itu. Ya cuma seperti itu. Nggak cuma di Infinix aja, di hari yang sama pun sister brandnya yaitu si Tecno Spark juga memperkenalkan Tecno Spark Go 2023 lagi. Tolonglah, enggak masalah ini si Redmi juga udah mau bawa-bawain 2023 kemarin kita bahas kan. Semoga jangan deh. Semoga jangan lah. Jadi untuk para brand ya yang ingin menamakan device-nya 2020 sekian gitu. Jangan kalau kata saya sih. Enggak soalnya agak enak gitu ngomongin kan kalau kita ngomongin Redmi Note kan enak gitu. Redmi Note 10 gitu kan selesai. Misalnya Realme 9 gitu. Reno 8 gitu. Selesai kan nih kayak misalnya kayak contoh Reno 10 2023 susah ngomongnya juga. Kasihan sales lu juga ntar mau jualan susah nih. Apa nih Reno 10 2023 apa panjang banget mulutnya. Ntar kalau perkembangan handphone cepet ya, Reno Tecno Spark Go Q1 2023. Ada Q1. Ada Q-nya ya. Biar kasih tahu penjualannya, ya kan gitu. Tapi ngomongin penjualan ternyata kayaknya si Tecno ini sudah mulai movement nih. Benar. Sudah mulai merch apa gak sih dia? Ya sebenarnya kerjasama lah ya. Yang mana dia ini Tecno itu bekerjasama dengan Tam Era Jaya. Iya, Tam Era Jaya. Yang sama-sama juga kita nggak bisa hadirin acaranya. Jadi kita kurang tahu detail itu apa. Kurang paham detailnya gue. Cuman ini aja ya, pemikiran kita aja. Yang mana ini menarik banget. Yang mana kalau misalkan Tecno dan siapa tadi Infinix itu sebenarnya agak sulit untuk ke service centernya. Oh ya. Sekarang harusnya lebih gampang karena kalau lu beli di Era Jaya. Iya, kalau di Era Jaya kan ada service center ya kan. Walaupun sepertinya ya nggak tahu juga kan keluar toko nggak ada garansinya. Gimana ceritanya? Ya kita nggak tahu gitu. Namanya juga kan salah-salah mungkin kan gitu. Ya, jadi enak lah buat kayak kalau ada masalah handphonenya. Ditambah juga yaitu garansinya. Lu bisa beli di Eraphone. Kayaknya setahu gue belum bisa deh lu beli di Eraphone kemarin-kemarin. Oh, kemarin nggak bisa ya? Kayaknya belum. Oh, jadi ini kayak dipermudah lah aksesnya ya lah ya? Benar, jadi untuk penjualannya lebih gampang lagi. Iya, harusnya Tecno tahun ini mulai berbenah harusnya lah ya. Yes. Itu aja sih kalau menurut gue. Karena menurut gue tuh lu udah berhasil untuk masuk pasar mendang-mending. Yang dimana tuh bacot banget di komunitas, di tongkrongan bacot banget gitu. Ya apalagi dengan peluncuran terakhirnya Teknopova yang Teknopova 2 Pro ya, gue lupa deh. Apa? Teknopova Pro itu. Oh, iya. Pro itu menarik banget di G99 yang harganya murah banget. Ya udah, jadi lu udah berhasil nih nemuin grassroots, tinggal lu nya aja nih. Iya, ngembanginnya tuh gimana? Ngembanginnya gimana nih? Kalau lu masih pakai tagline kayak yang tadi itu, ya nggak tahu sih. Cuman kita beralih lah dari Tecno langsung ke acara yang harusnya saat video ini tayang udah kita tayangin lah. Iya, jadi di hari yang ini, di hari yang sama. Poco baru aja launching si Poco X5. Poco X5 yang katanya harganya 3 jutaan gitu. Bener. Yang itu pun udah kita review. Jadi kalau kalian mau cek silakan aja cek channel kita. Iya, cek channel. Itu mantep banget. Itu ya lu boleh cek lah. Sebagai bahan pertimbangan apakah ini bisa bisa jadi kayak salah satu barang yang wishlist lo lagi. Iya, benar. Ini menarik juga. Ini salah satu juga handphone di Snapdragon. Dibadutin Snapdragon. Iya, 695 juga. Cuman untuk harganya kita juga tadi dapat bocoran. Yang sebenarnya nggak apa-apa juga kalau kita omongin sekarang karena tayangnya setelah launching. Iya, setelah launching ya. Yaitu untuk di 6 GB 128 itu bakal di harga 3.599.000. Dan yang untuk 825 GB itu bakal di harga 3.999.000. Wah, gitu. Ini harganya gila banget, men. Iya, ini 3 jutaan paling mantap sih. Maksud gua gini loh, 695 itu tuh kita udah nyoba ya. Di sini tuh bener-bener ada banyak banget HP 695 gitu. Iya. Dan kita semua coba pakai buat main game macam-macam kayak
Mobile Legends, Call of Duty ya, yang bahan-bahan benchmark gitu dan nggak ada masalah. Benar. Nggak ada masalah gitu. Dibanding lu harus korbanin kayak lu balik ke 732 nih karena banyak banget komen-komen harus NFC. Iya kan? Enggak bro. Lu boleh tunggu ntar lah reviewnya lah ya. Besok tuh gue tayangin videonya. Iya. Kalau kalian pengen ya. Iya, kalau kalian pengen silakan ya. Besok ada harusnya NFC versus yang X5. X5 5G-nya. Lu silahkan deh nikmatin aja deh. Ya, jadi ini sebenarnya udah jelas ya. Untuk lini Snapdragon yang ngebadutin handphonenya yaitu si 695 di tahun ini udah jelas. Yang murah itu di Poco. Oh iya. Mau yang casual yang nggak murahan tapi nggak mahal juga ada di Realme 10 Pro. Dan kalau lu pengen yang premium desainnya ya, tapi lu nggak peduli soal performance-nya, ya lu bisa di Oppo Reno 8T 5G. Bukan soal performance ya, sama-sama bagus ya. Sama bagus. Itu udah jelas banget di tahun ini. Ya semoga aja jangan ada lagi. Kita berdoa bersama-sama ya. Mari munculkan 6 Gen 1 gitu. Gimana di seri 6 bisa 4K lah. Iya, kita udah menyampaikan kan aspirasinya ya kan, yang di-cut. Coba lucu sih itu jadinya. Terima kasih Snapdragon udah ngundang kita loh ya. Iya, dan hari Kamis besok Kamis nih guys ya, buat kalian yang punya duit, ya kalian tadi kan murah-murah semua ya. Tadi murah-murah semua. Sekarang yang mahal, yaitu Samsung launching resmi si Samsung S23 series. Iya, tapi gua nggak tahu deh, saat launching ini itu yang paket-paket kemarin tuh hilang nggak sih? Harusnya sih udah hilang ya, karena tanggal 23, karena ending tanggal 23 kalau nggak salah ya. Yang upgrade yang itu PO ya. Iya, harusnya hilang. Gua nggak tahu ya. Iya. Cuman di sini memang bakal ada pengenalan kembali di Indonesia karena belum ada ya. Tentang S23 series, jadi S23, S23 Plus sama S23 Ultra gitu. Iya, dan di mana kita bisa pastiin sih kayaknya yang Ultra mungkin ini memang khusus buat kayak kreator-kreator gede gitu sih. Bener sih, memang udah jelas banget karena dari fitur-fitur yang dibawakan, emang ini salah satu handphone terbaik di 2023 awal ya, karena belum ada lagi. Ini udah pakai Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, dan juga pas lagi launchingnya pun dia mengenalinnya tuh nggak cuma sekedar kreator handphonean aja. Dia nyobain pakai buat yang segi industrinya. Iya. Apa sih sebutannya, sinemanya lah gitu. Sinematik gitulah, kayak buat ya industri film-film gitulah. Iya, yang gitu. Untuk perfilmannya. Jadi ini memang udah ini banget lah, bisa banget katanya. Bisa banget buat pro sih. Tapi kita juga tadi kan kita ngobrol sama Bang Wasa Wirman ya kan. Dia tuh ngecek dia main di Genshin kalau nggak salah rata berapa sih rata kanan ya? Rata kanan lancar. Rata kanan 60 lancar lah. Ini artinya emang overclock-nya beneran berhasil gitu. Iya, cuma memang minusnya karena ini bukan handphone gaming. Nah, bukan handphone gaming. Ini harus garis bawahin nih. Jadi agak anget lah. Iya, gitu. agak hangat gitu ya, sangat wajar. Wajar banget sih ya. Setidaknya buat performance daily lu udah nggak perlu lu khawatirin lagi. Iya. Kalau kenapa-napa ya udah buang aja handphone. Makanya gua tuh lebih rekomen inilah kayaknya ya. Apa tuh? Nah, ini aja lah, S23 biasa aja lah. Dan kita juga udah nyoba yang seri basic S23, sejauh ini emang nih handphone bagus. Bagus banget. Iya, bagus emang. Ini dari segi performa nggak ada jelek-jeleknya sama sekali. Nggak ada jelek-jeleknya, walaupun emang tapi gue bener loh, tetap bener, bukan gue jilat-jilat sendiri ya. Gue tuh masih bener loh, emang nggak banyak signifikan berubah di S22-nya. Nggak banyak gitu. Cuman di mode Pro-nya yang gue tangkap adalah Samsung ini berhasil membawa Pro ke HP dan bisa digunakan. Bener. Itu doang, karena sedikit HP flagship, sedikit ya, bukan gak ada ya, sedikit HP flagship yang bener-bener ada mode Pro-nya tapi bisa dipakai. Bener. Nah, Samsung ini bener-bener next level lah. Harusnya Samsung ini jadi benchmark buat Android yang lain. Biasanya kan gitu kan, ya kan. Jadi minimal mode Pro dibenerin lah. Gitulah ya. Ya udahlah, intinya kalau buat cari roastingannya sebentar lagi ada reviewnya juga. Cuman di sini kita tahan dulu aja karena dia tadi udah roasting yang parah ke Infinix kan gitu kan. Ya udahlah, kita langsung aja ke Pacul of the Week. Pacul of the Week. Langsung nih Ger. Yang pertama nih ada komen dari Yodi Satria. Kita bahas untuk nomor 2-nya aja biar cepet gitu nomor 2-nya aja. Yaitu TKDN kedua, yaitu adalah Poco X23049PC D8G. Yang mana ini diduga sebagai Poco X5 GT. Nah, ini dia nih. Ini adalah berita yang sebenarnya gue tunggu sebenarnya. Benar. X5 GT itu katanya pakai 7 Gen 2. Katanya nih. Cuman kenapa udah masuk ke Indonesia TKDN-nya? Ya, gue nggak tahu nih. Ini gue nggak tahu ya apa yang terjadi sama Poco global sama Indonesia ya. Karena kita Poco X5 duluan. Bener. Iya kan? Gue nggak tahu gitu. Kenapa biasanya kan India gitu-gitu. India masuk gak sih X5 dong? Ada juga. Iya, tapi kita tuh beneran datang duluan loh. Ini kayak privilege gitu untuk lu para Poco fans atau lu orang-orang yang bener-bener mau nyari HP kenceng cuma harganya masuk akal. Iya. Ya ini Poco X5 GT nih karena 7 Gen
Gen 2 itu pertama tidak segagal 7 Gen 1. Benar. Kabarnya, karena 7 Gen 2 ini kabarnya pakai TSMC. Ya. Ya kan? Kalau 7 Gen 1 itu pakai Samsung. Nah, itu. Kalau tahu sih gua mau Iya, Reno 9 saja tidak dipakai di 7 Gen 1, ditukar 778G Plus karena tidak kompatibel sama AMOLED yang gua masih gak ngerti sampai sekarang teknisnya gimana. Lu gak bisa kompatibel sama AMOLED. Wahai 7 Gen 1. Saya tidak ngerti. Gue masih, iya kan lu masih gak ngerti kan? Iya kan? Gue gak tahu. Gue gak ngerti kan? Kenapa gitu ya? Pada Reno 9 sampai gak mau Reno 9. Cuman deh gak bisa aja gitu. Ya intinya ini kabar bagus. Iya, Ya walaupun kabar dari bagus. 7 Gen 2-nya belum rilis coy. Belum rilis. Coba kalau kita ngomongin angka-angkaan ini juga ya keren lah gitu ya. Lu boleh cari gitu. Iya. Dan by the way, ini sekalian kita ini aja ya. Ini tuh leak-leak yang kayak gini-gini sebenarnya udah ada di Discord kita loh. Jadi kalau kalian nonton sampai menit ini silakan join ke Discord kita karena gue pastiin mereka lebih cepet 2 sampai 3 hari. Iya, benar. Itu nggak masuk di akal tuh. Gue nggak tahu nih leakernya ada 3 di Discord kita dan mereka tuh buru-buruan. Gue nggak tahu. Dan nih. lu nggak tahu, lu mungkin nggak tahu di Discord kita udah ada leak ROG 7. Ini udah menarik banget ya. Mana yang sekarang udah keluar. Padahal yang freshnya itu ada di Discord kita. Ya, ada di Kita pun kaget. Gue aja kaget loh, pagi-pagi ngerti apaan nih Reno 7 nih. Dia sampai kayak takut sendiri tau gak sih? Gue kan jadi gue pengen ngundang ini lah. Gue pengen ngundang apa kita undang brand lah ya kesini lah ya buat ngobrol-ngobrol. Buat sharing juga buat kan. sharing-sharing. Takut mereka. Walau nggak apa-apa harusnya mah ya. Nggak Nggak apa-apa ya. Jadi ya gitu lah. Jadi silakan join Discord kita. Gitu. Selanjutnya untuk apa siapa nih Gir? Dari nama IG Wibi sana, jualan IG loh, gue jualin tuh, kita jualin tuh ya. Silakan di follow kalau mau. Wah, akhirnya segmen Bego Teknologi lagi, udah kutunggu dari Senin. Siapa tahu Giri Kilaf pengen cepet roasting Samsung lagi. Ya gimana ya sebenarnya bisa banget ya. Bisa banget bro, di roasting bro. Tapi sebenarnya sebenarnya lu tau gak sih apa yang terjadi gitu kalau di belakang kamera tuh HP ada banyak HP, gue nggak ngomongin Samsung ya, banyak HP tuh yang di depan kamera mereka ngomong bagus. Ya. Padahal tidak, kadang-kadang karena kenapa nggak keluar karena masalah ya kita kan budayanya kan budaya sopan santun gitu kan. Kadang-kadang tuh roastingan gitu-gitu ya. Cuman ya pengen sih gua gitu. Tapi malah kita kebalikannya sekarang ya ada belakangnya. Ya. Ada lah gitu lah ya, pokoknya gitu lah ya. Wah. Ya intinya untuk roastingannya mungkin kita tahan ya. Karena ini basically handphone bagus. Iya, basically emang handphone bagus aja gitu. Apalagi gue suka banget yang compact begini gitu. Gue emang fans compact ya. Compact itu tuh menurut gue enak aja gitu. Apalagi ini kencang gitu. Ya Gen 2. intinya, tapi satu hal ya gue mau tease ke kalian. Ini desainnya sebenarnya gue kurang suka gitu. Iya. Karena dia compact tapi dibuat kotak jadi kurang nyaman gue dipakai. Jujur aja gue pakainya begini dibanding gue pakai satu tangan. Gak tau karena gininya aja. Iya, karena kotak gitu ya. Mungkin influence dari Mas Wisnu Kumoro. Nah, gitu kan. Itu. Iya, gitu ya. Iya, kalian tonton aja karena reviewnya sebentar lagi tayang. Iya. Gitu. Yang terakhir nih dari Riza Atmojo. Full review aja bang, bandingin X3 sama X5. Kata gue sih bakal banyak bedanya gitu. Iya sih, ada beberapa hal yang benar-benar beda dan signifikan gitu kan ya. Pertama ya bisa lihat aja dari desainnya gitu. Cuman ya akan kita bahas secara full oleh Mas Aldi ya di hari apa sih harusnya? Insya Allah besok. Besok lah ya, harusnya besok. Nah ini lu tonton lah itu. Ya, Kalian jadi, bisa lihat di situ. Iya, jadi apakah benar kata-kata orang-orang itu mendingan yang ini daripada X5? Oke, udahlah ini pilih aja ini Itu jawabannya ya. Tapi halus aja ntar lihat aja di video gitu. Betul, ya. tayang besok. Udah. Jadi yaudahlah untuk Bego Teknologi kita minggu ini. Sorry nih kalau energi kita udah kekuras habis. Iya, tapi asik sih tadi. Ya, tetap asik juga. Semoga bisa menghibur kalian juga. Dan kalau kalian mau komen, silahkan komen aja. Gimana pendapat kalian tentang launching handphone di minggu kali ini gitu ya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook. Yang semua linknya itu ada di deskripsi. Jangan lupa join Discord juga ya. Biar tahu link-link handphone terbaru. Cepat dan tanggap gitu ya. Dan ya udah, di sini ada gue Ali, sebelah gue Gary, dan belakang kamera ada Aldira. Jadi sampai jumpa di Bego Teknologi minggu depan. Bye-bye.